Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurdianti dan rekan saya Mila Karmila. Kami dari kelas 07 SAKM 007. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa GRI pada PT Mayora Indah Tbk. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas output mata kuliah Sustainability Accounting dengan dosen pengampu Ibu Intan Rahmasari SE MAK. Pada slide ketiga ini mengenai profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk, di mana PT ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Bahkan pada tahun 2017, kembang gula Kopiko telah dibawa oleh awak stasiun luar angkasa internasional saat mengorbit bumi. Di slide selanjutnya, PT ini sebagai salah satu fast moving consumer goods company, PT Mayora Indah Tbk telah membuka dan juga mendirikannya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya merupakan top 5 best managed companies in Indonesia dari Asia Money. Di slide selanjutnya merupakan visi dan misi perusahaan, di mana PT Mayora Indah Tbk ini memiliki visi dan misi perusahaan ada 3. Yang pertama, menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen, domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Slide selanjutnya, penerapan ISO pada PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, sertifikat yang dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk yaitu ISO 22000 tahun 2018 mengenai Certificate from SGS Indonesia. Yang kedua, PT Mayora Indah Tbk menerapkan ISO 14000 tahun 2004 mengenai Health Safety Environment atau HSE pada manufacturing facilities perseroan, merupakan sarana yang penting bagi karyawan sehingga keselamatan kerja dan lingkungan hidup lebih terjamin. Yang ketiga, perseroan juga telah mengimplementasikan sertifikat ISO 45001 yang menjadi standar pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perseroan. Slide selanjutnya merupakan pengungkapan GRI pada GRI 102, yaitu pengungkapan umum mengenai nama dan alamat perusahaan, di mana nama perusahaan ini PT Mayora Indah Tbk yang berkantor pusat di Gedung Mayora lantai 8, Jalan Tomang Raya 21-23 Jakarta Barat. Di sini juga tertera nomor telepon yaitu 021 8063 7700. Di sini juga ada email mengenai pengaduan konsumen, terus investor relation, pengaduan pelanggaran, lamaran atau ketenaga kerjaan, dan juga website dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ini ada GRI 201 mengenai kinerja ekonomi. Di sini yang pertama itu ada bagian ekonomi yaitu pendapatan bersih mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Di mana pendapatan bersih tahun 2020 sebesar 24.477, pada tahun 2021 sebesar 27.905, dan pada tahun 2022 30.669. Di sini ada kenaikan juga dari tahun 2020 sampai 2022 mengenai jumlah karyawan, jam pelatihan, dan juga jumlah training. Slide selanjutnya mengenai GRI 203 yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Dampak ekonomi tidak langsung dari PT Mayora Indah Tbk ini ada beberapa, yang diantaranya yang pertama, perseroan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja dan memberi mata pencaharian bagi masyarakat.
Perseroan juga memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan seluruh karyawannya. Dan yang kedua, Perseroan menyediakan produk yang mendukung gaya hidup yang sehat dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Perseroan berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan sekolah dan juga perpustakaan. Di sini ada dampak ekonomi tidak langsung yang lainnya yang bisa kita lihat pada PPT ini. Selanjutnya yaitu GRI 203, dampak ekonomi tidak langsung pada PT Mayora Indah Tbk mengenai tujuan jangka panjang berkelanjutan. Yang pertama di sini ada improve and support our communities, merupakan tujuan jangka panjang Perseroan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kondisi lingkungan dan juga sosial dengan 3 program utama yaitu Mayora Smart, Mayora Health, dan juga Mayora Care. Terus yang kedua ada foster dan empower our people, merupakan tujuan jangka panjang Perseroan yang bertujuan untuk pengembangan karyawan, memastikan adanya keamanan dan juga keselamatan kerja dengan memperhatikan kesetaraan gender, keadilan di tempat kerja. Dengan 2 program utama yaitu Mayora Education Program dan juga Mayora Big Family. Terus yang ketiga ada Protect and Nourishing Our Planet, di mana merupakan tujuan jangka panjang Perseroan yang bertujuan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi dan penggunaan produk dengan 2 program utama yaitu Mayora Clean Energy dan juga Mayora Green. Slide selanjutnya ini ada GRI 205 mengenai praktik pengadaan. Penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kebijakan ini memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan maupun pihak luar yang terkait dengan perusahaan untuk melakukan pelaporan jika mendapati terjadinya sebuah pelanggaran. Semua orang yang mengetahui terjadinya atau mengetahui adanya indikasi akan terjadinya suatu pelanggaran dapat melakukan pelaporan dengan cara yang pertama ada mengirim surat dengan alamat PT Mayora Indah Tbk, Gedung Mayora Group lantai 4 Jakarta Barat, ditujukan kepada sekretaris perusahaan untuk disampaikan kepada tim pengelola pelaporan pelanggaran atau tim whistleblowing system, atau bisa dilakukan melalui email melalui pelaporan-pelanggaran@mayora.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila Karmila. Saya ingin melanjutkan presentasi mengenai analisis GRI pada PT Mayora Indah Tbk, yang dimana materi sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aulia Nurdianti, dan saya ingin melanjutkan pemaparan materinya. Untuk materi di slide selanjutnya yaitu mengenai GRI 302, yaitu tentang energi. Sumber energinya itu ada solar, listrik, dan natural gas. Untuk total energi yang digunakan pada tahun 2020 yaitu sebesar 201.383. Dan untuk tahun 2021 itu penggunaannya turun menjadi 198.573. Dan untuk tahun 2022 penggunaannya naik menjadi 201.524. GRI 302 di sini ada beberapa poin, yaitu ada 302.1 mengenai konsumsi energi di dalam organisasi. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini mengungkapkan bahwa Perseroan itu senantiasa berupaya untuk melakukan infrapayment pada proses dan produk agar menjadi lebih efisien dan menggunakan lebih sedikit material, air, dan energi, dan juga mengurangi limbahnya. Dan GRI 302.4 yaitu mengenai pengurangan konsumsi energi, yang dimana PT Mayora Indah Tbk ini mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 Perseroan itu berhasil menurunkan penggunaan energi sebesar 1,2% secara keseluruhan, yaitu dengan cara bertahap mengganti mesin baru yang sebelumnya itu menggunakan solar sebagai bahan bakar dan menjadi gas atau listrik. Slide selanjutnya yaitu ada GRI 303 mengenai pengambilan air berdasarkan sumber.
ada air sumur dan air PDAM. Untuk total penggunaan airnya yaitu di tahun 2020 totalnya itu sebesar 505.852, dan di tahun 2021 penggunaannya itu turun menjadi 504.309, dan di tahun 2022 penggunaannya juga turun menjadi 448.139. PT Mayora Indah Tbk ini memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sudah sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah. Ada beberapa infofeman yang dilakukan kepada IPAL, yaitu diantara lainnya: 1. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas air hujan. Yang 2. Penggunaan dan utilisasi air daur ulang untuk keperluan non-proses. Yang 3. Perbaikan dan optimalisasi pada IPAL. Untuk materi selanjutnya itu ada GRI 305.5, yaitu mengenai emisi GRK langsung cakupan 1. Untuk total emissionnya yaitu di tahun 2020 sebesar 25.873, dan untuk di tahun 2021 naik menjadi 26.988, dan untuk tahun 2022 naik menjadi 28.575. Nah, untuk mengurangi emisi GRK atau emisi gas rumah kaca pada tahun 2022, PT Mayora Indah Tbk ini menggunakan sumber energi hidro untuk di pabrik Cikupa dengan bekerjasama dengan PLN dalam hal renewable energy certificate sebesar 10.000 unit atau setara dengan 10.000 MWh, sehingga hal ini tuh akan mengurangi dampak dari GRK Skop 2 di lingkungan perseroan. Dan PT Mayora Indah Tbk ini juga mengungkapkan beberapa key aktivitas yang dilakukan perseroan berkaitan dengan penurunan greenhouse emission. Dalam rangka itu turut serta mengatasi global warming, yaitu aktivitasnya itu antara lain: yang pertama, substitusi peralatan listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan penerapan sensor motion untuk lampu. Dan yang kedua itu pemanfaatan ampas kopi untuk bioler. Yang 3, penggunaan solar panel untuk lampu penerangan jalan. Yang keempat, optimalisasi penggunaan listrik dengan penggunaan timer dan inverter. Dan yang kelima, meningkatkan optimalisasi produk dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada proses produksi. Yang keenam, switching dari mesin lama ke mesin baru yang lebih hemat energi dan menggunakan bahan bakar gas atau listrik dari sebelumnya itu menggunakan solar. Yang ketujuh itu pemanfaatan cahaya matahari untuk mengurangi penggunaan energi listrik dan melakukan penghijauan di lingkungan perseroan sehingga diharapkan dapat menyerap sebanyak mungkin karbon dioksidanya. Materi di slide selanjutnya itu mengenai GRI 306.2 tentang jumlah limbah dan influen yang dihasilkan. Nah, sistem pengolahan limbah pada PT Mayora Indah Tbk ini jadi perseroan melakukan pengelolaan limbah baik yang dihasilkan dari proses produksi yang merupakan limbah organik yang tidak berbahaya dan tidak mencemari lingkungan maupun limbah kemasan plastik. Untuk sampah organik itu seperti daun dan sisa makanan itu akan dimanfaatkan untuk pembuatan kompos. Ada sampah ekonomis juga meliputi kardus bekas, botol plastik bekas, dan botol kaleng bekas. Itu sampahnya itu akan dipilah dan dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dikirim ke pihak ketiga untuk diolah kembali. Selanjutnya untuk pengolahan limbah bahan berbahaya atau B3 jadi PT Mayora Indah Tbk ini dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi limbah B3 ini ditempatkan di TPS yang sudah mendapatkan izin atau sesuai dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3-nya. Selanjutnya untuk limbah cair yang dihasilkan yaitu ada berupa limbah cair domestik dan limbah cair industri. Limbah cair domestik ini berupa air limbah kantin, air limbah pantry, dan air limbah domestik dari toilet. Nah, sistem pengolahannya ini dari bulk grease, treatment, ekualisasi, aerob sedimentasi, filtrasi, dan klorinasi. Nah, limbah cair ini tuh, dan untuk limbah cair industri itu ada berupa air sisa proses produksi yang kemudian diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL
sebelumnya dibuang ke badan air atau dialirkan ke IPAL kawasan bagi perusahaan yang berada di dalam kawasan industri. Nah, siap olahan air limbah industri ini sudah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah maupun regulasi kawasan industri. Materi di slide selanjutnya itu ada GRI 307.1 tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini mengungkapkan bahwa seluruh pekerja perseroan pun wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Direksi perseroan juga turut serta dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh perseroan itu telah memenuhi seluruh unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk laporan keuangan konsolidasian itu disusun dengan menggunakan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku di umum di Indonesia, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, dan peraturan otoritas jasa keuangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai GRI 401 tentang perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Jadi PT Mayora Indah Tbk ini mengungkapkan bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan jumlah karyawan itu dilakukan melalui perencanaan dan evaluasi secara berkala dengan mengedepankan pencapaian produktivitas karyawan sehingga jumlah karyawannya itu dapat mendukung jalannya operasional perseroan secara optimal. Dan di situ juga diungkapkan ada beberapa jenis karyawan, yaitu berdasarkan jenis kelamin ada pria dan wanita. Untuk jumlah pria dan wanita ini dari tahun 2020 sampai 2022 itu selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya berdasarkan usia, di situ diungkapkan ada dari usia 17 tahun sampai 55 tahun ke atas atau lebih. Terus berdasarkan pendidikan, yaitu ada pasca sarjana, S2 atau S3, terus sarjana dan sarjana muda, S1 dan D3, terus SLTA dan SLTP, dan juga lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan jabatan, yaitu ada manajerial, SPV, staff, dan tenaga pelaksana. Materi di slide selanjutnya ada GRI 404.1, yaitu mengenai rata-rata jam pelatihan per karyawan per tahun. Di situ diungkapkan untuk jumlah karyawan, training house, dan jumlah training. Jumlah karyawan, training house, dan jumlah training ini dilihat untuk tahun 2020 sampai 2022 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Terus PT Mayora Indah Tbk ini mengungkapkan bahwa sebagai salah satu wujud komitmen pengembangan karyawan, jadi perseroan ini senantiasa memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan, baik diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Dan untuk sepanjang tahun 2022, program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan pada PT Mayora Indah Tbk ini dilakukan secara internal. Dan training yang diberikan kepada karyawan itu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan dan sesuai dengan masukan dari HR Departemen. Materi di slide selanjutnya yaitu ada GRI 413 mengenai masyarakat lokal. Diungkapkan bahwa PT Mayora Indah Tbk ini turut peduli dan berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis serta kondisi lingkungan dan sosial. Nah, ini diwujudkan ada 3 program besar, yaitu ada Mayora Smart, Mayora Healthy, dan Mayora Care. Nah, program ini merupakan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kontribusi aktif perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang sudah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Nah, untuk tahun 2022 ini difokuskan untuk aktivitas kesehatan dan kemanusiaan. Selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulannya, komitmen PT Mayora Indah Tbk itu untuk memberikan perhatian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, praktik ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab barang dan atau jasa. Nah, tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan itu mengacu pada peraturan OJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.